Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan tema konsep puasa Ramadan. Saya Muhammad Rafi Fasha dengan NIM 1232020 170. Saya Nabila Walia Zahri dengan NIM 12320202117. Saya Nita dengan NIM 1232020 141. Saya Nabila Walia Zahri akan menjelaskan mengenai apa sih itu puasa Ramadan atau pengertian dari puasa Ramadan itu tersendiri. Nah, pertama-tama kita ambil dari kata puasa terlebih dahulu. Puasa itu apa sih artinya? Puasa menurut bahasa ialah memiliki arti menahan diri, sedangkan menurut syara ialah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan karena semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di puasa Ramadan ini kita menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, bahkan dari hawa nafsu itu selama 29 hari atau 30 hari. Di puasa Ramadan ini yang dimana kita biasanya mungkin untuk sebagian orang yang suka kalau bicara salah ceplas-ceplos mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, di bulan puasa ini kita harus menahan segala hawa nafsu, entah itu nafsu marah, nafsu terhadap hal-hal yang lain, dan juga terhadap nafsu untuk makan dan nafsu untuk minum. Di bulan puasa ini kita menjaga semuanya dan menahan dirinya di dalam hati kita. Nah, di puasa Ramadan ini juga pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Oleh maka dari itu, di puasa Ramadan selain kita menahan diri, kita juga disertakan untuk melaksanakan amal ibadah yang lainnya seperti bersedekah atau membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya untuk bisa mendapatkan pahala-pahala. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalil disyariatkannya puasa Ramadan. Dalil disyariatkannya puasa Ramadan itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tetapi dalam ayat ini tidak menggunakan kata farodo atau wajaba, melainkan kata kataba. Lalu bertanya-tanya kenapa menggunakan lafaz kataba? Karena lafaznya juga bentuknya fiil bukan isim, yang dimana masuknya itu khabariyah dan bukan insya'iyah. Insya'iyah ini kan selalu menjelaskan tentang perintah atau larangan. Dalam kitab tafsir kalangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa lafaz kataba itu yang dimaksudnya adalah iftarodo, yang dimana telah menjadi kefarduan. Sementara tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu ditafsirkan sebagai al-baligina wal aqilina, yakni muslim yang sudah masuk balig dan berakal. Jadi ayat 183 ini yang paling masyhur sebagai dalil, yakni dalil qoti adilalah atas kewajiban puasa bagi kaum mukminin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi syarat sah dan syarat wajib berpuasa. Menurut buku Pedoman Puasa karya Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi menjelaskan bahwa syarat syah puasa ada 4. Yang pertama, tetap dalam Islam sepanjang hari. Artinya, apabila seseorang kafir, baik kafir asli atau kafir murtad, maka tidak sah puasanya. Puasa itu suatu ibadah Islamiyah, maka tidak sah dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Yang kedua, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Puasa seorang wanita yang sedang haid, nifas, wiladah, atau bersalin pada saat darah keluar, baik itu banyak ataupun sedikit, baik anak yang lahir itu sempurna atau berupa segumpalan darah atau daging. Yang ketiga, ada tamyiz. Tamyiz yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dimaksudkan dengan tamyiz ialah
tamyiz secara pandangan hukum. Karenanya sah puasa orang yang tidur sepanjang hari lantaran mumayyiz, ia sadar setelah ia bangun. Yang terakhir, syarat sah berpuasa pada waktunya. Berpuasa harus dilakukan pada waktu yang tepat. Tidak sah puasa jika dikerjakan pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan untuk berpuasa. Contohnya seperti pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Kemudian ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib berpuasa yaitu yang pertama Islam, kedua balik atau sampai umur, yang ketiga tidak gila ataupun mabuk, yang ketiga berakal, tidak gila ataupun mabuk, baik itu laki atau perempuan, yang keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya berada di kampung atau bermukim, atau juga tidak sedang di perjalanan atau musafir. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat berpuasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa yang pertama adalah sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Maksudnya, puasa yang dijalankan seseorang akan batal ketika adanya benda yang masuk ke dalam salah satu lubang yang berpangkal. Dalam istilah fikihnya bisa disebut jaub seperti mulut, telinga, dan hidung. Kedua, mengobati dengan cara memasukkan benda ke bagian kubul atau dubur. Ketiga, muntah dengan disengaja. Jika seseorang muntah tanpa sengaja atau secara tiba-tiba, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali. Jika muntahannya tertelan dengan disengaja, maka puasanya dihukumi batal. Kelima, keluarnya air mani disebabkan bersentuhan kulit. Misalnya keluarnya air mani dengan onani atau dengan lawan jenis. Berbeda halnya ketika mimpi basah atau ihtilam, maka puasanya tetap dihukumi sah. Keenam, mengalami haid dan nifas pada saat berpuasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Ketujuh, gila atau junun pada saat menjalankan ibadah puasa. Kedelapan, yakni murtad dalam sedang berpuasa. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Misalnya orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. 8 hal tersebut termasuk perkara yang dapat membatalkan puasa. Maka dari itu ketika puasa kita batal, kita wajib mengqadha puasa tersebut. Ada pula orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama, orang kafir. Sudah jelas di sini bahwasanya puasa itu adalah ibadah Islamiyah. Maka jika seorang kafir berpuasa, maka tidak sah puasanya menurut pandangan Islam. Yang kedua, orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa atau yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu anak kecil. Anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, orang gila atau yang hilang akal, tidak mukallaf, karena tidak mempunyai akal yang menjadi dasar taklif, maka tidaklah wajib. Yang selanjutnya, wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Akan tetapi, apabila mereka telah suci dari haid ataupun nifas, maka ia wajib untuk mengganti puasanya pada hari-hari lain. Yang selanjutnya, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhar. Yang artinya, barang siapa sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia menjalankan puasa yang ia tinggalkan pada sakit dan safar pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu orang sakit. Sudah jelas bahwa orang sakit yang sakitnya tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka Allah memberikan rukhsah atau keringanan untuk mengqadha puasanya setelah ia sembuh pada hari-hari yang lain. Dan yang terakhir, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu orang yang termasuk pada golongan orang yang tidak sanggup berpuasa, seperti lansia atau orang yang sudah lanjut usia, wanita hamil dan wanita menyusui, kemudian pekerja berat. Mereka bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hikmah dari puasa Ramadan. Ada beberapa poin untuk hikmah puasa Ramadan ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah dengan puasa Ramadan akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat puasa Ramadan kita menahan nafsu kita, menahan nafsu lapar, menahan nafsu haus. Kita menahan semuanya. Dengan cara itu kita hanya mengharapkan ridhonya dan pahala darinya. Maka dengan itu ketakwaan di dalam diri kita ini terbentuk. Lalu yang kedua adalah mengajarkan kedisiplinan waktu, di mana saat puasa ini kita pasti akan bangun sahur kan, bangun sahur yang dini hari sekali. Setelahnya sholat subuh, lalu kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya sampai akhirnya salat isya dan salat taraweh. Hal itu tuh terus berputar rodanya selama 29 hari atau 30 hari yang secara tidak langsung maka mendisiplinkan kita juga kan. Lalu yang ketiga adalah menyadarkan kita atas rasa syukur, dimana saat puasa ini dimana kita menahan lapar, menahan haus, maka kita itu akan menyadari bahwa artinya pentingnya rasa kenyang, anugerah yang telah Allah berikan, kenikmatan kenyang, kenikmatan haus, kenikmatan yang lainnya. Maka dengan itu kita akan meningkatkan rasa syukur. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir, hikmah dari puasa adalah menyehatkan hati dan badan kita. Karena di saat puasa kita itu menahan segala hawa nafsu kita, entah itu nafsu marah, nafsu lapar, nafsu haus, dan yang lainnya di dalam diri kita, sehingga hati kita akan bersih pada puasa itu. Ketika hati kita bersih, maka badan kita juga niscaya akan bersih. Nah, maka sekian dari saya mengenai hikmah-hikmah dari puasa, yang kebetulan adalah pembahasan terakhir dari kelompok kami. Saya, Nabila Walyazari, pembawa materi terakhir ini, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai konsep puasa Ramadan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.